Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimulakan oleh Allah SWT, kita lanjutkan kajian inti kita, yaitu mani'ul hidayah, ya, ataupun majubul hidayah. Hal-hal yang bisa menjadi penghalang bagi orang untuk bisa mendapatkan hidayah. Kemarin sudah kita jelaskan, di antara pokok-pokok poin-poin orang-orang itu yang mereka terhalangi untuk mendapatkan hidayah, di antaranya mereka adalah yang pertama, ketika mereka mendapatkan ilmu, tapi ilmu itu tidak diamalkan. Ilmu yang sudah jelas itu bisa diamalkan, tidak mau diamalkan. Terutama ilmu yang prinsip yang pokok, yang terkait dengan arkanul Islam, arkanul iman, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, atau yang akidah, tauhid. Nah, itu kan yang prinsip yang pokok, Bapak. Nah, kalau ilmu yang pokok prinsip saja sudah tidak diamalkan, apalagi yang furu', yang cabang. Ini bisa menjadi bagian penghalang hidayah, sehingga Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang dia sudah mendapatkan ilmu, sudah mendapatkan tabligh, orang yang sudah menyampaikan penjelasan-penjelasan ayatnya, hadisnya, kemudian perkataan para ulama yang sebenarnya itu adalah motivasi pemerintah, anjuran untuk beribadah kepada Allah, mentaati Allah, mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik dan yang semisalnya, kok tidak diamalkan, Allah tidak akan memberikan hidayah. Jelas Bapak Ibu nggih? Maka kembali kepada satu nas di dalam Al-Quran surat Al-Maidah 67 surat yang kelima. Allah katakan, ya Rasul, baligh ma unzila min rabbik. Ya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan dari Tuhanmu. Ya, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Muhammad, kalau kamu tidak mau menyampaikan risalah wahyu yang disampaikan Allah kepadamu, ya, maka Allah akan memberikan apa? Peringatan tegas, ancaman. Ya. Jadi Nabi sendiri kalau tidak mau menyampaikan risalah, ilmu yang Allah berikan, itu aja sudah diancam. Nah, adapun bagi umatnya yang tidak mau menerima ilmu, Pak Bu, hidayah Allah, petunjuk Allah, ilmu ini berupa ilmu Al-Quran, hadis, Islam, syariatnya, hukum-hukumnya. Ini kalau tidak diamalkan, perintah larangannya, sunnah, bid'ah, tauhid, syirik, dan hukum-hukum yang lain, halal haram, ini kan tidak diamalkan, maka ini bukan tanggung jawab Nabi lagi, Pak. Nabi sudah menyampaikan ngeten nggih, melalui para ustadz, para ulama dan yang lain. Tapi kok tidak diamalkan, Bapak Bu? Maka Nabi tidak punya tanggung jawab. Nanti pada hari kiamat itu tanggung jawab masing-masing. Nggih mboten? Maka turun surat Al-Baqarah 119. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran ini, wahai Muhammad, kepada dirimu, yang dimana Al-Quran ini mengandung kabar gembira berupa surga bagi yang mau mengikutinya, peringatan berupa neraka bagi yang melanggarnya, yang menyelisihinya. Wahai Muhammad, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban bagi mereka yang masuk penduduk neraka jahim karena mereka menyelisihi syariatmu. Jadi orang-orang yang tidak punya keinginan untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia dengar, yang sudah dia lihat, yang sudah dia pahami, ini nanti Nabi tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu. Ini tanggung jawab kita masing-masing. Tanggung jawab kita masing-masing. Kenapa? Nabi hanya sekedar menyampaikan saja. Ini urusan masalah diamalkan tidak, nanti urusan umatnya masing-masing. Makanya dari sini Allah katakan, wallahu ya'simuka minan nas. Tugasnya Allah itu hanya menjaga dirimu, wahai Muhammad. Ya'simuka minan nas. Maka disinilah gelarnya Nabi itu maksum. Jadi muncul gelarnya Nabi maksum, yang terbebas, yang terpelihara, yang terjaga dari dosa. Maka di sini kalimatnya ya'simuka. Ya, asoma ya'simu, ya'simu, asoma ya'simu apa? Dijamin. Ya, maksum itu dijamin masuk surga. Semua kesalahan Nabi, kekeliruan Nabi, keteledoran Nabi, apapun itu sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Sebagaimana ahli tafsir mengatakan ketika menjelaskan wallahu ya'simuka minan nas, nanti bahasa Arabnya bisa dibuka ayatnya, Pak Bung. Itu diambil kata-kata maksum, ya.
Jadi asoma yasimu maksuman, itu yang dijaga, yang dipelihara oleh Allah. Artinya seluruh dosa Nabi itu sudah dihapus. Jadi sudah dijamin masuk surga. Lah itu. Lah, perhatikan ayat terakhir, Allah katakan innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada apa? Sifat menolak ilmunya Allah. Sifat mengingkari hidayah Allah. Sifat tidak mau mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan dari Allah melalui lisan Rasulnya. Ingat, jadi penghalang orang mendapatkan hidayah itu kenapa? Tidak mau mengamalkan ilmu. Tidak mengamalkan ilmu, Pak Bung. Nah ini, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak mau belajar agama, ini juga akan menjadi kendala orang tidak akan diberi hidayah oleh Allah. Di samping tadi yang pertama dapat ilmu tapi tidak diamalkan, Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk, ya. Adan dulu kita ya. Kita akan melanjutkan bahwa di antara orang-orang yang terhalangi untuk mendapatkan hidayah, Allah tidak akan memberikan hidayah di samping orang yang mendapatkan ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu yang dia dapatkan karena dia sudah mengerti, sudah paham tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupannya. Yang kedua adalah orang juga tidak akan diberi hidayah oleh Allah, tidak akan bisa mendapatkan bimbingan, petunjuk, jalan menuju jalan yang lurus, ya, tidak mengerti jalan menuju surga. Maka orang ini memiliki sifat apa Pak Bu? Malu untuk belajar agama. Nah ini. Jadi di antara sifat malu atau al-haya ini bisa menjadi penghalang Allah memberikan hidayah. Makanya kita ambil satu perkataan yang disampaikan oleh seorang ulama besar, yaitu namanya Mujahid bin Jabar rahimahullah ta'ala, seorang ahli tafsir, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan la yata'allamul ilm, ilmu tidak akan bisa diraih kalau di dalam diri seseorang ini memiliki dua sifat. Yang pertama adalah mustakbir wal mustahi. Dua sifat inilah yang menjadi penghalang seseorang untuk bisa mendapatkan hidayah, ya. Yang pertama adalah sifat sombong. Maka sifat sombong ini bisa menjadikan penghalang seseorang untuk mendapatkan hidayah. Makanya kalau kita lihat orang yang merasa dia cukup dengan ilmunya sehingga tidak mau belajar, ya, merasa dia sudah banyak ilmunya, merasa sudah pinter, sudah merasa rajin dia ngaji, kemudian tidak mau belajar lagi. Dulunya dia orang yang sangat semangat untuk belajar, kemudian tidak mau belajar lagi, tidak mau mencari ilmu, menuntut ilmu, merasa cukup dengan ilmu yang dimilikinya, Allah tidak akan memberikan hidayah. Dan orang seperti ini dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya ilmu yang dia miliki. Itu sifat sombong, ya. Nabi mengatakan sifat sombong itu al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, bisa menjadi penghalang untuk mendapatkan apa? Hidayah, dan juga menolak kebenaran, meremehkan orang lain, ya. Jadi kalau orang merasa dia sudah punya ilmu dan tidak mau belajar, berarti kan dia meremehkan. Apa yang disampaikan ini, ya, itu nggak penting, kecil ilmunya, rendah, lah itu. Sedangkan ilmuku sudah tinggi, sudah banyak, lah itu. Saya sudah belajar ke sana ke sini, guru saya banyak sana, syekh sini, syekh sana, ustadz sini, ustadz sana, kan itu. Sehingga tidak mau mendengarkan petua-petua nasihat bimbingan dari yang lain, merasa cukup dia, sehingga tidak mau belajar lagi, kan gitu. Nah, orang seperti ini menjadi penghalang dia untuk diberi hidayah oleh Allah karena merasa mustakbir, apa? Sombong dalam hatinya. Menolak kebenaran, menolak bimbingan nasihat, dan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Ini sifat sombong. Yang kedua, mustahin. Mustahin itu adalah memiliki sifat malu. Jadi orang yang malu, Pak Bung, malu, ujung-ujungnya sungkan, nggak mau belajar, kan gitu. Oh, malu nanti kalau saya belajar ngaji, nanti saya ditertawain sama tetangga saya. Malu nanti kalau saya berangkat ngaji atau berangkat ke masjid musola untuk mencari ilmu, nanti dikatakan sebagai orang alim, orang suci, ini dan itu. Nah, akhirnya malu, Pak Bu. Nah, ini bahaya sekali. Jadi penyakit malu ini akan bisa menjadi penghalang dia untuk mendapatkan hidayah. Sehingga orang yang malu untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar agama, sehingga Allah tidak akan menuntunnya menuju jalan yang benar. Dibiarkan terseok-seok, tersesat,
dibiarkan dia bergaul dengan orang-orang yang rusak agamanya, rusak akhlaknya. Makanya Bapak Ibu, ini penting sekali nggih. Ini penyakit malu ini hampir menggerogoti kebanyakan masyarakat di sekitar, sehingga mereka tidak mau belajar agama karena apa? Malu dikatakan ini dan itu lah itu ya. Jadi hati-hati ya. Maka sifat malu hanya diperbolehkan dalam syariat itu kalau dalam perkara-perkara yang dilarang oleh agama, Pak. Contohnya bagaimana? Malu kalau dia diajak maksiat, malu kalau diajak untuk berbuat dosa, malu kalau diajak untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Lah ini boleh kita malu ya. Tapi jangan malu ketika diajak untuk berbuat kebaikan. Malu ketika diperintahkan oleh Allah, jangan ya. Enggak boleh ini dilarang. Makanya katakan malu itu ada dua, malu yang disyariatkan dan malu yang dicela oleh syariat ya. Malu yang diperintahkan dan malu yang dicela oleh syariat. Yang malu diperintahkan ketika orang malu melakukan perbuatan dosa. Nah, ini disyariatkan, diperintahkan. Yuk kita minum mendem, oh malu saya. Yuk kita zina, oh malu saya. Malu kepada Allah. Jangan malu pada manusia, malu kepada Allah. Kalau sudah malu kepada Allah, nah ini punya sifat dalam hatinya khauf, rasa takut dia. Ya diajak apapun perbuatan dosa dan maksiat dia malu. Lah ada juga malu yang dicela oleh syariat. Malu apa? Ketika dia ingin berangkat ngaji, berangkat sholat jamaah, ingin dia silaturahim, ingin dia bersedekah, wah malu nanti dikatakan ini dan itu. Akhirnya nggak jadi, Pak Bu. Nah ini dicela oleh syariat. Kenapa? Setan di situ hadir untuk menghalang-halangi orang berbuat kebaikan. Maka orang seperti tidak akan diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Taib ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, penghalang orang untuk mendapatkan hidayah. Para ulama menjelaskan yaitu diantaranya yaitu apa Bu? Berteman, berkanca, berteman, bersahabat dengan teman-teman yang buruk agamanya, buruk akhlaknya, jauh dari agama. Ini bahaya sekali. Mana sudah kita jelaskan di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 27 sampai 29, 3 ayat. Allah katakan penyesalan orang-orang zalim nanti pada hari kiamat ketika menghadap Allah, mereka menggigit jari jemarinya sambil mengatakan celaka. Kenapa dulu saya tidak menjadikan Rasul sebagai panduan hidupku? Artinya syariat yang dibawa Nabi itu sebagai petunjuk hidupnya. Malah aku menjadikan si fulan ini semasa hidup dia tidak pernah mengingatkan aku untuk ibadah. Jelas Pak Bu? Ketika aku berteman, bersahabat, ternyata teman sahabatku yang renteng-renteng tiap hari nongkrong di cakruk, nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di kafe, nongkrong dimanapun. Ketika saya ya bermuasyarah ya, ketika saya itu berkumpul bersama-sama dengan mereka, teman-teman itu tidak pernah mengingatkan aku, Pak Bu. Ya. Mereka yang hanya dipikir apa? Urusan dunia, urusan kerja, urusan wanita, urusan harta, urusan apa saja. Nggak pernah ketika aku berkumpul dengan mereka, dimanapun jago, ngobrol, ngopi, dan sebagainya, jalan-jalan, ataupun sedang jogging, ternyata setiap aku dekat dengan dia, si fulan ini, kata Allah ya, ini kata Allah bukan saya loh ya. Surat Al-Furqan ayat yang ke-28-nya. Ini si fulan ini tidak pernah mengingatkan aku untuk ibadah kepada Allah. Waktunya sholat tetap ngobrol. Padahal sudah ada panggilan azan loh nggih. Waktunya ngaji nggak pernah dilengkan untuk belajar agama, ngaji, taklim ya. Diajak main-main ke mana itu ya. Waktunya untuk silaturahim, menjenguk saudara yang sakit, malah enggak diajak untuk pesta miras ya atau yang lainnya. Lah itu. Ini teman-teman yang menjerumuskan aku ya Allah dari jalanmu yang benar. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini namanya pengkhianat. Apa Pak Bu? Pengkhianat. Laqad adallani an dzikri wa kana syaitonul insani khadula. Sungguh dia temanku yang dulu aku dekati, yang aku cintai, yang aku sayangi, sing tak puja-puja, yang tak andalkan, ternyata dia malah menjauhkan aku dari jalanmu, dari petunjukmu, dari Al-Quran ya, dari orang-orang soleh, dari orang-orang beriman gitu. Ini penyesalan besok lah Pak Bu. Sekarang nggak ada penyesalan, nanti besok di hari kiamat. Nah,
Ini cerita Allah di dalam Al-Quran. Besok nanti pada hari kiamat ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, baru semua ayat-ayat ini berlaku nanti. Ya, ini hanya gambaran saja, gambaran ya. Semoga kita tidak masuk di dalamnya. Nah, maka kata Allah, wa kana syaitanu lil insani khadula. Ditutup dengan kalimatnya yang ke berapa? 29. Sungguh setan itu merupakan pengkhianat. Maksudnya apa Pak Bu? Ahli tafsir mengatakan ketika ketika setan berwajah manusia yang menjauhkan dari agama Allah, mengingat Allah, ketika nanti pada hari kiamat dia berkhianat. Berkhianat itu enggak tanggung jawab. Jelas ya? Jadi enggak tanggung jawab, artinya dia tidak akan mau menanggung dosa. Nah, itu kan urusan kamu. Itu kan kesalahan kamu sendiri. Ngapain nyalakan saya? Sudah jelas saya itu sudah salah, jalanku sudah nggak bener, sesat, aku nggak pernah ibadah. Kok kamu ikutin Pak Bu? Coba Pak Bu, nyesel nggak nih? Nyesel nggak nih? Nyesel sekali nih. Makanya nanti mereka-mereka yang mengidolakan siapapun, yang berteman dengan siapapun, yang berkasih sayang dengan siapapun, yang jadi apapun ya, teman dekat mereka, sahabat karib mereka itu, kalau tidak mengingatkan Allah, tidak mengajak, memerintahkan taat ibadah kepada Allah, sungguh penyesalannya luar biasa. Orang seperti ini kata Allah tidak akan pernah diberi hidayah oleh Allah. Kenapa? Karena mereka sudah terkena jerat-jerat setan. Nah itu setan yang berwujud manusia. Oh ada Pak Bu? Setan dari manusia ada nggak Pak Bu? Kenapa betul? Ada. Alladzi waswisu fi sudurinas minal jin nati wanas, ya, yang menggoda di dalam jiwa-jiwa manusia, yang membisikkan kepada manusia dengan bisikan yang buruk, jahat, ya, maksiat, dosa, dari golongan jin dan manusia. Jelas ya? Setan itu adalah sifat, sedangkan wujudnya ada dua jenisnya, setan dan jin dan manusia. Tip. Yang ketiga, yang keempat, pengaruh menjadi penyebab penghalang orang mendapatkan hidayah itu apa Pak Bu? Harta. Harta ini. Makanya orang kalau sudah sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan jual beli, ini bisa menjadi penghalang untuk mendapatkan hidayah. Makanya di luar sana ketika orang sudah sibuk dengan urusan bisnisnya, jual belinya, pekerjaannya, dia mulai berangkat pagi, kemudian sampai pulang malam, gak ada waktu untuk belajar, gak ada waktu untuk menuntut ilmu, apalagi juga sholatnya ditinggalkan Mbak Bu. Orang seperti ini tidak akan diberi hidayah. Orang seperti ini kata Allah labelnya apa? Khasirun. Apa? Khasirun apa Pak Bu? Orang yang rugi, bangkrut. Orang bangkrut itu seperti ini loh ya, saya katakan. Jadi orang yang hidupnya bangkrut itu bukan orang yang hartanya habis karena dia rugi, nggak dapat keuntungan sepersen pun, enggak. Kalau kita baca Al-Quran, kata-kata khusron, khasirun, ya, itu maksudnya mereka yang tidak akan mendapatkan kenikmatan surga. Mereka tidak akan mendapat bagian surga nanti pada hari kiamat. Itu orang rugi Pak. Kalau sudah tidak dapat surga, bagiannya apa Pak? Ya neraka. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun, surat yang ke-63 ayat 9. Perhatikan, ini untuk kita semua ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang mengaku beriman, perhatikan. Jangan sekali-kali harta-hartamu yang kamu cari, yang kamu kumpul-kumpulkan, dan anak-anakmu yang kamu sayangi, yang kamu cintai, menjadikan kamu lalai untuk ibadah kepada Allah. Lalai untuk sholat, lalai untuk berzikir, lalai untuk mengaji, belajar ilmu agama, lalai untuk bersedekah, berinfak, lalai untuk menegakkan kalimat Allah, berjihad di jalan Allah. Ingat, siapapun yang seperti itu, dia termasuk orang yang rugi, ya? Bangkrut hidupnya, jelas. Makanya saya katakan, hakikat orang bangkrut itu orang yang tidak mendapat bagian surga nanti pada hari kiamat. Yang kelima, ya, itu yang keempat tadi ya. Yang kelima, selain harta yang menjadikan orang lalai, pekerjaan menjadikan orang lalai, itu termasuk jabatan dan kekuasaan. Orang yang memiliki jabatan, kekuasaan, kedudukan ini biasanya
orang yang sulit ya untuk bisa mendapatkan hidayah. Kenapa? Kok bisa Ustadz? Iya, karena orang itu kalau sudah nanti memiliki jabatan kedudukan, ini biasa ada sifat angkuh, adigung adiguno. Ya, kalau kita lihat sejarah-sejarah dulu ya, orang-orang Romawi Persia ini kalau sudah punya jabatan kekuasaan, sombong nggak Bu? Sombong. Kita lihat penguasa Heraklus, apa penguasa Heraklus ini? Penguasa Romawi, ya. Jadi kalau kita lihat penguasa Romawi juga, ketika dikirimkan surat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ isinya apa? Aslim taslim, masuklah Islam, kau akan selamat. Dunia akhiratmu, rakyatmu akan selamat berkat keislamanmu. Yang terjadi apa Pak Bu? Jawabannya Heraklus, penguasa Romawi saat itu, ya, kalau seandainya aku masuk Islam, di mana wibawaku, ya, maka dia masih apa Bu? Mempertahankan wibawanya, mempertahankan jabatannya, kekuasaannya. Jadi nggak mau masuk Islam. Itu. Meskipun dia tidak mencela ataupun tidak menolak secara terang-terangan, artinya tidak memuji dakwah Nabi ya, Heraklus ini saat itu ya. Tidak menghina Nabi juga terhadap surat yang dikirimkan, beda dengan penguasa Persia saat itu ya. Penguasa Persia ini dia menghina Nabi, menghina suratnya, bahkan membunuh utusannya ya. Kalau tidak salah mungkin dalam sejarah, walau bisawab ya. Nanti coba bisa dilihat itu ya. Nah, apa yang terjadi? Dihinakan Pak. Akhirnya juga mati ya, tewas ini. Dibunuh oleh saudara kandungnya kalau tidak salah itu, penguasa Persia saat itu ya. Yang membunuh itu kerabat dekatnya itu ya. Lah, kesombongan para penguasa yang punya jabatan, punya kedudukan ini tidak akan pernah dapat hidayah Allah. Kenapa? Karena merasa dia punya kedudukan, punya jabatan. Bahkan seorang ulama salaf mengatakan, berhati-hatilah dengan kedudukan dan jabatan, itu akan bisa menjadi kesombongan bagi dirimu. Kalau orang sudah sombong Pak Bu, jangan berharap untuk bisa mendapatkan hidayah. Kenapa? Duduk di majelis ilmu saja nggak mau. Jelas Pak Bu ya? Ini ada kisah yang menarik ini. Pernah dengar kisahnya Harun ar-Rasyid ini? Harun ar-Rasyid penguasa pada zaman Bani ya Muawiyah. Di bawahnya Bani Muawiyah. Setelah Muawiyah siapa? Bukan. Harun ar-Rasyid setelah Muawiyah. Ya, generasi setelah Muawiyah meninggal dunia, ya. Nanti dibuka lagi ya, sebelum Abbasiyah ya. Coba generasi keberapa itu? Pokoknya setelah Muawiyah sebelum Abbasiyah, itu Harun ar-Rasyid ini. Bukan, generasinya ada Muawiyah, ada Abbasiyah, ada Utsmaniyah. Ya, generasi Muawiyah, Harun ar-Rasyid itu. Nah, Harun ar-Rasyid ini pernah mengirim surat kepada Imam Malik bin Anas, seorang ulama besar di Madinah saat itu ya. Seorang ulama besar ini di Madinah. Supaya apa? Supaya memprivati beliau, mengajarkan ilmu kepada pemimpin Harun ar-Rasyid ini sebagai khalifah saat itu. Nah, ketika saat surat itu datang dengan mungkin utusan atau yang lain, maka jawaban Imam Malik apa? Al ilmu yu'ta wa la ya'ti alaih. Ilmu itu didatangi bukan malah mendatangi. Jelas Bapak Ibu? Masya Allah, luar biasa ya. Ya, jadi martabatnya, kehormatannya, kemuliaan ulama-ulama dulu seperti itu. Jadi nggak mau ilmu itu direndahkan. Artinya orang-orang yang berilmu itu tidak mau direndahkan, Pak. Kalau Anda butuh ilmu, datang ke majelisku, datang ke majelis ilmu, datang ke masjidku. Ya, engkau hadir di situ, dengarkan nasihat ceramah-ceramahku, Masya Allah. Jadi bukan kok hadir datang ke kerajaan-kerajaan mereka, sehingga yang terjadi apa? Nah, orang kalau sudah seperti itu nanti dikhawatirkan, kenapa Pak Bu? Akhirnya akan lupa jati dirinya sebagai seorang ulama pendakwah. Sehingga kadang-kadang nanti membenarkan hal-hal yang dilarang oleh syariat, mendukung kezaliman, keburukan pemimpin. Jelas ya? Nah, ini pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang dikhawatirkan Imam Malik, satu hadis Imam Tirmidzi. Apa kata Imam Malik? Beliau mengutip hadis Nabi SAW. Man idza ata baba sultan faqad iftatana. Barang siapa yang dia rela
datang ke pintu-pintu penguasa, maka dia akan mudah untuk terkena fitnah. Jelas ya? Jadi kalau ada seorang ulama, ya, orang alim itu dia rela datang ridho ke pintu-pintu penguasa, ini akan mudah terkena fitnah. Mungkin bujuk rayu, sogok, atau keinginan-keinginan, ambisi penguasa tadi yang dolim, akhirnya dia membenarkan. Ya, itu yang dikhawatirkan, kena fitnah, maftun Pak Bu. Makanya itu yang dikhawatirkan oleh Imam Malik. Jadi kalau sudah datang ke pintu-pintu penguasa, maka dia akan terkena fitnah. Meskipun di situ suruh mengajarkan ilmu agama, tapi yang dikhawatirkan nanti setelahnya lah, apa yang terjadi? Kan nanti beda Pak Bu nggih. Bedanya apa? Beda kalau datang ke majelis ilmu dengan datang langsung ke penguasanya, beda nggak? Beda, karena kalau datang ke penguasa bayarannya lebih besar, jelas ya. Kalau ke majelis ilmu ini ada kotak infak, silakan Anda masukkan. Kalau di sini ada kotak infak, silakan, kan gitu. Nggak mungkin penguasa langsung bayari ustadznya, kan gitu. Ya dia infakkan ke kotak infak tadi. Ya. Tapi kalau sudah datang privat Pak Bu, datangi penguasa tadi, oh itu bayarannya lebih besar nanti. Yang dikhawatirkan ini nanti akan berbeda nanti ucapannya ya ketika menyampaikan ilmu. Lah, orang seperti ini Bapak Ibu akan sulit untuk mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena merasa dia punya jabatan, punya kekuasaan, punya kedudukan, sehingga muncul dalam dirinya sifat gengsi. Apa Pak Bu? Gengsi ya, merasa dia punya segala-galanya gitu ya. Taib, itu saja kurang lebihnya apa yang kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar dan juga keberkahan, sekaligus bisa meningkatkan iman kita, rasa tawakal kita, rasa takut kita kepada Allah, rasa cintanya kita kepada Allah, agamanya, syariatnya, Quran dan hadis. Dan semoga kita tetap dibimbing oleh Allah, istiqomah di jalannya yang lurus, siratul mustaqim, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna